Kasus kematian ibu melahirkan di Kabupaten Pati meningkat. Dari 18 kasus, kasus terbanyak yakni 11 kasus kematian disebabkan COVID-19. Polda Jawa Tengah ungkap kasus prostitusi online di Semarang yang melibatkan selebgram dan warga negara asing asal Brazil. Pemilihan juru kunci makam di Brebes, Jawa Tengah terlihat unik. Pasalnya, pemilihan ini dilakukan dengan pemungutan suara bak pemilu. Selamat sore pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini. Polrestabes Semarang memusnahkan barang bukti narkotika jenis sabu asal Kalimantan seberat 8,4 kg yang berhasil diungkap beberapa waktu lalu. Usai dilakukan uji laboratorium, sabu tersebut dimusnahkan dengan cara dimasukkan ke dalam mesin insinerator milik BNN Jawa Tengah. Pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 8 kg ini dilakukan di halaman Mapolrestabes Semarang pada Senin pagi. Kasus ini merupakan hasil pengungkapan aparat Polrestabes Semarang pada 8 Desember lalu yang rencananya untuk diedarkan pada libur akhir tahun dengan tersangka Helianto Kosim, warga Kota Waringin, Kalimantan Tengah. Sebelum dimusnahkan, barang bukti sabu terlebih dahulu dilakukan uji coba laboratorium oleh petugas Lab 4 Polda Jawa Tengah. Setelah dilakukan pembuktian dengan cairan markuis dan dinyatakan keasliannya, sabu tersebut lalu dimusnahkan. Pada pemusnahan kali ini, Kepolisian Kota Besar Semarang menggunakan mesin insinerator milik BNNP Jawa Tengah. Pemusnahan barang bukti sabu merupakan konsistensi aparat kepolisian dalam memberantas peredaran narkotika di Kota Semarang. Sementara ini memang barang tersebut akan di-drop ke wilayah Semarang atau Jawa Tengah dalam rangka Nataru, ya, dalam rangka Nataru. Alhamdulillah dapat kita ungkap, dapat kita potong sehingga barang ini tidak sempat beredar di tengah-tengah masyarakat. Kabid Berantas BNNP Jawa Tengah Kombes Pol M. Arif Dimjati mengungkapkan, penindakan narkoba seberat 8,4 kg oleh Polrestabes Semarang merupakan ungkap kasus terbesar sejak awal 2021. Kami ini memang yang terbesar yang bisa diungkap oleh rekan-rekan di Polrestabes. Harapannya ke depan nanti kita bisa lebih bersinergi di lapangan untuk bisa bersama-sama mengungkap kasus narkotika yang menjadi musuh kita bersama. Kasus ini berawal adanya kecurigaan sopir truk yang melihat bungkusan di belakang truk saat berada dalam kapal dari Kalimantan menuju Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang. Penemuan tersebut kemudian dilaporkan polisi dan melakukan penangkapan terhadap pelaku Helianto Kosim. Polisi saat ini masih melakukan pengembangan terkait sabu yang dikirim tersangka dari Kalimantan dan masih mencari pemilik barang tersebut. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV melaporkan. Direktorat Reses Kriminal Umum Polda Jawa Tengah mengungkap kasus prostitusi online di Kota Semarang. Korban seorang selebgram dan seorang warga negara Brazil dijual dengan harga 25 juta rupiah kepada pelanggannya di sebuah hotel di Semarang. Junaidi Bobi, 43 tahun, warga Bekasi ini diamankan anggota Renakta di Semarang 15 Desember 2021. Sebelumnya, polisi mendapatkan dua pasangan yang sedang berhubungan di dua kamar hotel. Keduanya terdiri dari seorang selebgram dan satunya seorang WNA asal Brazil. Setelah keduanya diamankan, polisi berhasil menangkap Bobi tak jauh dari hotel tersebut yang diduga sebagai mucikari. Pengungkapan kasus ini diawali dengan informasi adanya transaksi prostitusi di sebuah hotel di Semarang. Polisi melakukan penyelidikan dan akhirnya berhasil menangkap dan mengamankan para pelaku. Di mana modus operandinya adalah mempekerjakan orang atau korban sebagai PSK untuk melayani tamu dengan tarif yang cukup luar biasa, yaitu sekitar 25 juta. Dengan praktek kegiatan tersebut, pelaku, di mana pelaku mendapat keuntungan 13 juta. Jadi sisanya adalah milik korban dan dana operasional. Di hadapan petugas, Bobi yang bekerja sebagai manajemen artis ini mengaku baru sekali ini melakukan aksinya. Namun polisi masih menyelidiki kemungkinan jika Bobi sudah terbiasa melakukan aksi ini. Berapa lama? Dengan yang satu baru kemarin pas mau berangkat. Dengan satu mau berangkat. Dengan yang orang Indonesia
Yang orang Indonesia itu sekitar 2 tahunan. Selain mengamankan tersangka, polisi juga mengamankan beberapa barang bukti, diantaranya 3 buah handphone, uang tunai 13 juta rupiah, dan beberapa alat kontrasepsi. Tersangka dijerat pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara atau denda 600 juta rupiah. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV melaporkan. Ya, kami masih akan kembali, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Wah iki yo siaran TV wah apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Lah bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah genah nedan kowe wong genah delok HP kok delok TV piye? Wah kurang update kowe iki, Kang. Lho maksudnya piye kok ngarane aku update itu? Iki lho deloken aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono genah nedan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek diae awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iya. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ngene. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Ondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Sekolo Iya. ana bocah-bocah ajak ndelok. Heeh, ben seru nang kene ya, kawan. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Josh iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Dinas Kesehatan Kabupaten Pati mencatat sampai Desember 2021 terdapat 18 kasus kematian ibu hamil dan melahirkan di Kabupaten Pati. 11 kasus diantaranya disebabkan oleh terpapar virus COVID-19.
Ditemui di ruangannya pada Selasa siang, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat atau Kabidkesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Pati Eti Irianingrum mengungkapkan terdapat 11 kasus kematian ibu hamil dan melahirkan akibat terpapar COVID-19 di Kabupaten Pati. Dinas Kesehatan Kabupaten Pati mencatat setidaknya ada 18 kasus kematian ibu hamil dan melahirkan di Kabupaten Pati pada kurun waktu tahun 2021. Dari 8 kasus tersebut, 11 diantaranya disebabkan karena terpapar virus COVID-19. Angka kematian ibu hamil dan melahirkan di Kabupaten Pati dikatakan Eti Irianingrum meningkat dari tahun sebelumnya, namun meski begitu peningkatan di Kabupaten Pati tergolong masih rendah dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain di Jawa Tengah. Ini memang beberapa tahun ini ada peningkatan, tetapi tidak seperti yang lainnya, kabupaten lainnya. Masih Kabupaten Pati itu masih dalam batas yang enggak inilah ya. Memang ada peningkatan. Yang tahun lalu itu kita berapa 15 ya berarti 15. Nah, yang sekarang tahun ini kita sampai hari ini itu sudah 18 memang ya. Itu ada beberapa kasusnya, ada penyebabnya dan sebagainya ya. Dan dari 18 itu yang mengalami penyebab dengan penyerta COVID ya, dengan itu ada 11 kasus ya Bu Akan ya, 11 kasus karena COVID. Jadi pemberatnya itu ya, jadi ibu hamil, posisi hamil, kemudian dia terserang COVID sehingga memperberat ininya dan terjadi sampai kematian. Sementara itu, Kepala Seksi Kesehatan Ibu Anak dan Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Pati, Kasriatun menjelaskan bahwa kenaikan kematian ibu hamil dan melahirkan disebabkan karena COVID-19. Meski begitu, ia menambahkan bahwa terdapat juga penyerta lain seperti pendarahan, penyakit jantung, infeksi paru, dan penyerta lain yang tercatat di Dinas Kesehatan Kabupaten Pati. Jawa Tengah untuk angka kematian ibu pada tahun 2021 ini meningkat karena lonjakan kasus karena COVID. Jadi kita dari 18 kasus tadi seperti yang dijelaskan Bu Kabid itu ada 11 kasus penyebabnya COVID. Dan dari 18 kasus itu kalau dari penyebabnya itu kita lihat dari perdarahan itu ada 1 kasus, dari COVID ada 11 kasus, dari preeklamsi itu ada 2 kasus, dari sebab penyakit jantung ada 3 kasus, dan dari lain-lain itu infeksi paru itu ada 1 kasus. Cuman untuk kalau tidak karena COVID itu berarti kita ada 7 kasus. Itu sebetulnya secara umum memang meningkat dan kita termasuk rendah daripada kabupaten lain untuk peningkatannya. Meski mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya, angka kematian ibu hamil dan melahirkan di Kabupaten Pati jika dibandingkan dengan kabupaten lain di Jawa Tengah masih tergolong rendah. Sebab di kabupaten selain Kabupaten Pati, angka kematian ibu hamil dan melahirkan melonjak akibat COVID-19. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Polres Pati dalam pengamanan Natal dan Tahun Baru akan menggiatkan operasi justisi. Dalam operasi tersebut, Polres Pati menekankan pada pengamanan terhadap pencegahan COVID-19. Kepala Kepolisian Resor Pati AKBP Christian Tobing dalam kunjungannya ke kantor Lingkar Media Group pada tempo hari mengungkapkan bahwa pihaknya akan melakukan operasi pengamanan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. AKBP Christian Tobing mengungkapkan pada pengamanan Nataru pada tahun ini, pihaknya akan mengedepankan pencegahan serta penanggulangan pandemi COVID-19 yang masih melanda Kabupaten Pati dan Indonesia secara keseluruhan. Dalam kesempatannya, ia mewanti-wanti kepada personel dan masyarakat untuk jangan sampai libur Natal dan Tahun Baru menyebabkan lonjakan kasus penyebaran COVID-19 di Kabupaten Pati. Oleh karenanya, pihaknya akan serius mengedepankan pencegahan COVID-19 pada Natal dan Tahun Baru kali ini. Kalau untuk persiapan kita Nataru, tentunya nanti kita akan melaksanakan kegiatan operasi. Yang operasinya ini tentu juga tidak hanya nantinya mengamankan kegiatan libur panjang dan kegiatan keagamaan, tapi lebih kepada bagaimana kita upaya mencegah penyebaran COVID-19 dengan tentunya kita kembali lagi untuk melaksanakan aktif operasi justisi, kemudian penegakan protokol kesehatan termasuk himbauan sosialisasi kepada masyarakat. Yang utama jangan sampai libur panjang ataupun nanti Nataru ini menjadi angka kenaikan di wilayah Kabupaten Pati. Ini harus kita pahami bersama, dan upaya-upaya percepatan vaksinasi, akselerasi kerjasama dengan pemerintah daerah dan stakeholder TNI dan instansi terkait terus-menerus kita percepat kepada masyarakat.
Disinggung mengenai personil yang akan disiapkan jelang Natal dan Tahun Baru, pihaknya mengaku akan menerjunkan 1.000 personil secara all out demi tercapainya keamanan dan kenyamanan dalam rangka Natal dan Tahun Baru di Kabupaten Pati. Selain itu, beberapa bantuan personil dari TNI dan Satpol PP dikatakannya akan membantu Polres Pati dalam pengamanan Natal dan Tahun Baru 2022. Siapkan tentunya nanti kita menyiapkan personil all out yang dari Polres sekitar 1.000 nanti yang akan turun, kemudian ditambah dengan personil dari TNI, kemudian Satpol PP dan pemerintah daerah, Dinas Perhubungan dan lain-lain. Dan nanti kita akan laksanakan rapat koordinasi lintas sektoral, termasuk akan melaksanakan apel gelar pasukan untuk persiapan. Pada Nataru kali ini, Kapolres Pati secara khusus akan mendirikan pos pengamanan atau titik spot di kawasan Jalan Pati Kudus dan juga di Terminal Pati. Ia mengimbau kepada masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan selama Natal dan Tahun Baru. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami. Wah iki yo siaran TV wah apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Lapo le bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah genah edan kowe wong genang delok HP kok delok TV piye? Wah kurang update kowe iki, Kang. Lho maksudnya piye kok ngarane aku update itu? Iki lho delok aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono genah edan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasanane cara didelok ngene. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Ondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok lagi reti iki malah. Sekolo ana bocah-bocah ajak delok. Heeh, ben seru nang kene ya, kawan. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Api ya bentuke ya. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton!
Vaksinasi anak usia 5-11 tahun di Kabupaten Kendal akan dilaksanakan pada awal Januari 2022. Hal ini disampaikan PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Parno Al-Fatih. Saat ini pihaknya baru melakukan koordinasi dengan dinas terkait. Vaksinasi bagi anak usia 5-11 tahun akhir bulan ini sudah mulai dilakukan, namun tergantung masing-masing daerah. Di Kabupaten Kendal, pelaksanaan vaksinasi bagi anak akan dilaksanakan pada awal Januari 2022. PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Parno Al-Fatih mengatakan, di Kabupaten Kendal saat ini untuk pemberian vaksin orang dewasa sudah mencapai 85%, sehingga sudah melampaui batas yang ditetapkan pemerintah sebesar 70%. Sedangkan untuk vaksin anak usia 5-11 tahun, berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal, ada sekitar 94.000 anak yang akan mendapatkan vaksin, sedangkan vaksin yang digunakan adalah vaksin Sinovac. Untuk vaksinasi umur 6-11 tahun, secara Mendagri sudah diinstruksikan, dan sekarang yang sudah kick off itu sudah mau berjalan Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta. Untuk di Kabupaten Kendal, untuk persiapannya nanti hari Senin kita rapat koordinasi dengan TNI Polri, dengan Kemenang, dan Disjapil, dan Disjikbud, karena mereka yang punya sekolah-sekolahan yang untuk anak-anak usia 6-11 tahun. Yang persiapan di Kendal untuk vaksin lagi koordinasi dengan Dinas Provinsi akan disiapkan, nanti setelah siap langsung kita jalan. Untuk sasarannya di Kendal itu 94.000. Namun demikian, saat ini Dinas Kesehatan baru akan melakukan koordinasi dengan dinas terkait. Sedangkan dari Polres Kendal, hari Rabu besok akan menggelar vaksin anak usia 5-11 tahun. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Warga sebuah desa di Brebes, Jawa Tengah menggelar pemilihan juru kunci pemakaman umum. Pemilihan juru kunci makam untuk menggantikan juru kunci makam sebelumnya yang tewas karena tersengat tawon Vespa ketika sedang bertugas bersih-bersih makam tersebut digelar unik dengan pemungutan suara bak pemilu. Pemilihan juru kunci makam ini digelar di desa setempat, yakni Desa Pakijangan, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Pemilihan diikuti oleh dua peserta calon juru kunci makam, yakni Daskam dan Samsudin. Pemilihan juru kunci makam ini hanya dilakukan perwakilan RT dan RW dengan alasan untuk mempersingkat waktu. Demokrasi ala desa ini dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan ketat, yakni semua pemilih diwajibkan memakai masker. Sedangkan sistem pemilihan dilakukan secara langsung melalui pemungutan suara layaknya pemilu, yakni dengan menuliskan pada secari kertas nomor urut calon yang hendak dipilih, kemudian dimasukkan ke dalam kotak. Sekitar 1 jam proses pemilihan juru makam ini rampung dan langsung dilakukan penghitungan suara. Adapun hasil pemilihan dimenangi calon nomor urut 2, yakni Samsudin dengan perolehan 26 suara, sedangkan lawannya Daskam hanya memperoleh 2 suara. Ketua Badan Perwakilan Desa atau BPD Desa Pakijangan Rustopo menyampaikan pemilihan juru kunci makam baru Desa Pakijangan ini dilakukan lantaran juru kunci sebelumnya yakni Kasum kurang dari 2 pekan lalu meninggal dunia tersengat tawon Vespa. Di desa ini ada pemilihan juru kunci makam baru Desa Pakijangan. Ya, karena apa dipilihnya dengan juru kunci makam baru Pakijangan? Karena juru kunci makam yang setelah lalu meninggal dunia, almarhum Bapak Kasum. Juru kunci terpilih makam baru Desa Pakijangan Samsudin menuturkan dirinya tertarik menjadi juru kunci makam karena ingin kondisi makam lebih baik lagi, yakni lebih bersih dan terawat. Tujuannya supaya ini kuburan supaya bersih, sehat, selamat semua orang-orangnya supaya jangan ada gangguan segala macam. Sebelumnya sempat viral video warga yang memperlihatkan seorang juru kunci makam baru Desa Pakijangan, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, yakni Kasum menangis kesakitan dan dibawa pulang warga karena tersengat tawon Vespa. Naas, Kasum tidak tertolong beberapa jam setelah tersengat tawon Vespa tersebut dan Kasum menghembuskan nafas terakhirnya. Dari Brebes, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. Ya, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Amanda Soraya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.